Kami ingin berbagi cerita di sini, berbagi kebahagiaan tentunya, karena film Sana yang sudah kita produksi 3 tahun yang lalu ya, dari tahun 2020, dan itu akan tayang di tanggal 2 Januari tahun 2025, dan hari ini adalah gala premier dari Sana. Jadi film ini sangat luar biasa tentunya, dengan ide kreatif yang berbeda dari film-film yang lain. Kita ambil dari dunia hewan ya, dari dunia hewan yang kita namakan itu antropomorfisme ya, yang mana kita ubah menjadi karakternya menjadi manusia gitu. Jadi hewan kupu-kupu yang tadinya mempunyai sayap dan kita bentuknya itu seperti manusia, jadi bisa berbicara, bisa berjalan, bisa beraktivitas seperti kita semua gitu ya. Jadi dengan film ini tentunya kita melihat bahwa ada sisi sebagai tokoh utamanya, ada juga yang sebagai tokoh antagonisnya. Tentunya ada tokoh antagonisnya itu Atlas, dimainkan oleh Kumbang di situ. Jadi ini peran tentang teritorial juga ya. Jadi permusuhan antara teritorial gitu. Jadi film Sana ini mengenai persahabatan yang kita akan angkat, juga mengenai tentang kasih seorang ibu kepada anaknya, dan anaknya yang juga ditemukan, mungkin nggak bisa di-spill ya. Jangan nanti terlalu spoiler Bu, nanti biar pada nonton ya Bu. Nggak boleh di-spill banyak-banyak ya, itu tentang seperti itu. Jadi luar biasa tentunya, dan kami membuatnya ini tentunya dengan kerja keras sama tim kami semuanya, dan dengan passion, dengan kolaborasi juga. Sebagian kita kolaborasi dengan Kanada, dengan animator di Kanada juga, dan juga lagu-lagunya ada yang diproduksi dari luar negeri juga. Jadi kenapa kami mau berkolaborasi dengan mereka? Karena kami mau aim-nya ke standar internasional. Luar biasa. Ya, tentunya kita melihat bahwa anak-anak kita itu perlu film-film yang menginspirasi ya. Yes. Sedangkan sekarang itu banyak film horor malah yang sering tayang di movie besar ya. Oleh sebab itu kami sebagai MNC Picture tentunya kami juga merasa bahwa ada beban moral kami yang kami ingin sharing kepada teman-teman sekalian, karena kami merasa bahwa anak-anak kita itu perlu film yang mendidik, perlu film yang berasal dari tim kita tentunya, tapi berstandarnya internasional gitu. Jadi mereka itu merasa bahwa kita mampu ya, kreativitas kita mampu sampai ke situ gitu. Apalagi kita bisa ke luar negeri. Itu luar biasa. Nanti kita kasih tahu deh bahwa bahwa kita setelah tanggal 2 Januari 3 minggu berikutnya kita sudah terschedule akan tayang di Singapura, Malaysia, luar biasa, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Wow, ya, itu yang ya luar biasa sih. Ini animasi kita ketiga ya di film, di layar besar, di layar bioskop, dan saya kebetulan banyak tahu juga tentang proses Sana ini. Udah lama banget, udah hampir 3 tahun prosesnya, dan memang kita harus akui bahwa Ibu Liliana memang komit banget untuk pengembangan animasi di MNC Group. Jadi dari awal, bahkan dari IP pertama, produksi pertama kita dulu punya Entong, Kiko, Titus, Bima dan sebagainya, masih komit ya Bu ya untuk terus membesarkan MNC Animations. Jadi akhirnya pada hari ini kita announce bahwa kita udah bisa lihat hasil dari Sana filmnya, dan ini sudah akan tayang tanggal 2 bulan Januari tahun depan, menandai 2025. Terus kita lihat bahwa tidak terlalu banyak film untuk anak, dan kebetulan memang pemerintah kan sedang mencanangkan untuk banyak memproduksi film anak. Nah, 2025 kita mulai, MNC Animations memulai dengan meluncurkan film untuk anak. Harapannya liburan, pastinya kita berharap ini menjadi bagian dari liburan anak-anak semua dan ibu-ibu gitu ya.
filmnya bagus, filmnya colorful, nggak bosenin. Tadi kalau mungkin sebagian wartawan teman-teman di sini sudah lihat di depan ada nuansa hutan-hutan dan sebagainya, dan itu memang sudah sesuai dengan apa warna dari animasi ini. Dan saya pikir mungkin nggak terlalu panjang, tadi udah nonton ya teman-teman semua. Udah ya. nonton. Memang itu untuk ibu-ibu, anak, tapi bapaknya mau nggak mau nonton nemenin kan? Betul. Pertama kali ide tentang membuat Zana sebagai film layar lebar ini dicetuskan oleh Ibu Liliana di sekitar pertengahan tahun 2020. Kemudian dari situ kita mulai melakukan pengembangan cerita, pembuatan desain, pembuatan karakter, location yang mungkin teman-teman udah lihat begitu visualnya begitu menarik, begitu bagus, warna-warnanya juga bagus sekali. Jadi memang kita mengincar kualitas internasional. Jadi proses produksinya memang lumayan memakan waktu. Jadi dari situ setelah karakter jadi kita harus buat animasinya, lalu harus istilahnya di render supaya jadi gambar final, dan itu juga melibatkan banyak pihak gitu. Yeah. Jadi dan setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kita menyelesaikan ini di sekitar akhir tahun 2023 sebenarnya. Lalu kita menunggu waktu yang tepat untuk dan mempersiapkan segala sesuatunya supaya film ini dapat rilis dengan baik, dan akhirnya nanti di tanggal 2 Januari 2025 nanti kita akan rilis di bioskop di Indonesia dan dilanjutkan kemudian di Singapura, Malaysia, Brunei, dan Kamboja. Ya memang udah di DNA kami ya, di MNC Animation untuk bikin konten, dan karena kami animasi ya audiens kami kebanyakan memang anak-anak gitu ya. Dan setiap proyek itu menantang gitu. Kalau dilihat dari perjalanan kami dari film sebelumnya sampai yang sekarang Zana, ya ini juga unik karena pertama kami untuk yang di proyek Zana ini kami bekerja sama dengan talent-talent yang multicultural gitu ya. Yes. Dan kami juga satu sama lain itu saling belajar. Terus terang saya banyak belajar di proyek ini. Teman-teman yang dari multicultural itu juga belajar juga sama kita, dan kita juga banyak menemukan hal-hal baru gitu ya, yang oh ternyata seperti ini bikinnya. Dan uniknya apa yang selama ini kami aplikasikan itu di produksi itu juga sebenarnya sudah tepat gitu ya, maksudnya oh ya ini berarti kita udah on track gitu ya untuk produksi kita yang selama ini kita sudah berjalan. Jadi ya itu pengalaman yang berkesan ya kalau buat saya gitu ya, dan buat teman-teman tim di animasi, di MNC Animasi. Jadi untuk pada akhirnya kami sampai di titik ini ya kami bersyukur ya kami bisa selesaikan proyek ini, biarpun itu juga beruntung ya. Yes. Kalau teman-teman perhatikan emang tadi rentang waktunya panjang ya, tapi betul. kalau diperhatikan udah berapa film tuh rentang panjang itu kita rilis juga gitu. Jadi kita memang selalu berproses. Yes. Gitu. Oke, sebelumnya izinkan menyapa dulu ya. Selamat Silakan, sore teman-teman selamat semua. sore. Sekarang suara Alia ya, bukan suara Zana. Benar, oke udah ganti ya. Ganti. Sebelumnya juga aku ingin berterima kasih kepada MNC Animation sudah memilih aku untuk mengisi suara Zana. Aku ngerasa dikenalkan dengan Zana itu juga jadi belajar banyak ya, sama dengan tadi pembelajarannya tuh banyak banget. Karena sosok Zana itu sosok perempuan pemberani yang menurut aku justru aku belum pernah merasa seperti itu. Waktu aku merasa masih kecil mungkin ya, aku merasa aku kayaknya nggak seberani Zana deh. Jadinya ketika sambil aku baca ceritanya, plotnya, dan akhirnya sambil ngisi, itu aku ngerasa terinspirasi juga karena wah ini bagus banget untuk anak-anak luar sana yang waktu kecil tuh pemalu banget gitu. Jadinya bisa lebih berani, bisa belajar cara berteman dengan baik, bisa belajar menghadapi berbagai tantangan gitu. Makanya aku bangga banget bisa menyuarakan Zana. Kemudian aku ngerasa perbedaannya ketika aku lagi memproses mengisi suaranya gitu ya, ngelihat gambar di layar terus harus ada suaranya, itu untungnya dibantu dengan pengalaman voice acting sebelumnya, yaitu dari project MNC Animation juga, yaitu
Bima S. Oke. Nah, makasih juga nih gara-gara ada pengalaman ngisi suara di Bima S itu jadi aku nggak grogi-grogi banget di sana gitu. Oke. Mungkin kira-kira teman-teman ada yang udah nonton Bima S sebelumnya? Nah. Itu mungkin bisa keinget aku di situ jadi Helena, jadi penjahat. Oh, Nah, di sini jadi Zana Zana ya. ya. Nah itu karena ada pengalaman itulah jadi bekal bagus, akhirnya bikin aku persiapannya makin mantap di Zana. Dan aku juga semakin excited karena di sebelumnya aku perannya kecil tapi sekarang wah jadi Zana, jadi Kita kasih tepuk tangan dong. Iya. ya jadi jujur aku belum pernah ketemu sama Gia dan Brooklyn sebelumnya, dan terima kasih karena project Zana ini aku akhirnya dipertemukan dan akhirnya sekarang berteman sampai Bestie. sekarang. Sampai sering tiktokan bareng dulu ya selama proses bikin Zana, lucu banget. Dan selama prosesnya itu pun ya ketika pendalaman karakter itu terima kasih juga tim produksi itu benar-benar mempersiapkan kita dengan sangat matang dengan memberikan proses reading yang lumayan lama, setiap detailnya dibahas, setiap line-nya kita diskusikan, ada coaching mengenai acting juga karena walaupun kita mengeluarkan suara doang kan tapi tetap harus diolah skill actingnya ya gitu, walaupun kita nggak semuanya satu badan-badan kelihatan di kamera tapi tetap aja harus dilatih, dan itu aku rasa bekal-bekal yang sangat berharga. Dan karena kita latihan acting dan juga pendalaman karakternya bareng-bareng, jadi semakin solid gitu. Semoga tadi teman-teman yang nonton juga bisa ngelihat ya kayak bondnya kita itu sudah cukup tersampaikan di film gitu, persahabatannya kita. Oke. So kalau acting in person, I think you have to use more emotion, ekspresi, gestur. Tapi kalau dubbing itu we have to put the emotion, ekspresi, everything in your voice. Karena kan dubbing, so it has to really your voice has to really have the emotion in the film too gitu. Tapi nggak sulit ya? Enggak sih, I think it's pretty easy for me. Oke. Apalagi dengan pertemanannya yang juga dilakukan secara nyata seperti itu kan ya? Yes, Nah, our besties. Bestie. Kalau karakter Novi, can you tell us about the character? Yes, karakter Novi itu lucu, suka exploring, and she's very happy. She's always happy ya, and she's ya gitu deh. Nonton makanya lagi ya nanti ya. Pokoknya langsung nonton. Tanggal 2 Januari ya. Tanggal 2 Januari. Oke, kalau dilihat dari sayapnya berarti kupu-kupu nih ya. Yes, I'm a fairy. I'm gonna fly away. Oke. Jadi karakter ini di film ini Zana the Movie malah sangat menantang. Oke. Nah, karena aku memerankan dua karakter yang berbeda. Satu baik banget melindungi keluarga dan juga ponakan dan lain sebagainya. Satu lagi kok rakus dan jahat banget begitu Itu ya. dia. Yang jahat ini bukan jahat sih saya bisa bilangnya, maksudnya Antagonis benar-benar gitu ya. antagonis lah. Ini bernama Atlas, sementara yang baik itu Oleander. Oke. Jadi agak-agak dua personalities nih Ibu ya. Saya sampai bingung hari ini saya jadi yang siapa ya. Oke, berarti untuk mengatur emosinya gitu ya, karena tadi kan seperti ceritanya Brooklyn gitu ya, karena suara jadi emang harus put emotion di situ. Tapi gimana nih, aman atau ada kebingungan malah ke bawah gitu? Jadi jujur kita melalui proses reading yang alhamdulillah panjang, hampir 1 bulan lebih. Ibu terima kasih buat kesempatannya, kita dikasih coach yang hebat, tim yang luar biasa, detail banget per kata kita benar-benar bedah begitu teman-teman. Jadi paling kalau teman-teman mungkin aku bisa menggambarkan ketika keluar dari lift kita mau masuk ke pintu animation, MNC Animation. Oke, hari ini gue jadi Atlas. Pada saat masuk gue harus jahat nih. Terus misalkan hari besoknya, oke hari ini gue jadi Oleander. Keluar dari lift masuk itu aku orang baik. Jadi benar-benar harus bisa set sebelum masuk ke ruangan reading. Kalau nggak kayak aku takutnya kayak ke switch dan bingung hari ini memerankannya gimana. Aku dulu. Boleh. Oke, jadi aku tuh ada satu scene di mana aku berantem sama diri aku sendiri. Nah, agak sulit ya. Aktor mana sudah ngelakuin itu coba? Dan gitu cuma boleh tepuk tangan buat Oleander dong, Boleh, sama kita Atlas, kasih tepuk tangan ya. sama Robi Purbani gak usah tepuk Boleh, tangan. ya, betul. Di hari itu sulit banget Nona sumpah, Ya. karena kan kita harus mengisi setiap gerakan, ada jatuh pun kita harus
berusaha isi suara yang tepat. Aku kemarin kalau nggak salah ingat ada yang jatuh Atlas tapi gue suaranya Oleander. Nah lo, ketukar. Jadi kok nggak syncing gini ya, nggak sesuai. Nah jadi itu bagi aku sih ketika aku isi suara adegan berantem di scene terakhir antara Oleander sama Atlas itu sangat menantang. Sangat menantang karena yang isi dua-duanya sama-sama Robby Purba. Benar. Dan Oke. jujur sebelum hari itu ibu saya puasa makan gorengan 2 hari ya Pak. Wah berat. Sama sekali gak makan patitan gorengan biar aman Bu. Biar aman Adegan semuanya. berantem soalnya, terima kasih. Air putih, tidak dingin. Kita kasih tepuk tangan dong, luar biasa effortnya untuk memberikan tontonan yang luar biasa ke kita gitu ya. Coba Brooklyn atau Alia yang mau duluan, udah inget? Ini bisa dibilang kayak best day on set gitu kan ya ketika lagi voice over. Silakan. I think all the days that we're dubbing were really fun. All of them, because Novi, she has like a lot of screaming, yelling, high pitch, like OMG. So I think those are really fun. So yeah, all the days, not really one day, all the days are really fun. And yeah. Semuanya ya, setiap hari ya gitu ya, fun banget ya. Waktu kita dubbing bahasa Inggrisnya nggak sejago ini loh. Wah, Makin jago loh ini bahasa Inggrisnya, les di mana? kebetulan namanya aja udah luar negeri Iya. ya. Kebetulan. Maaf. Thank you for coming ya. Thank you. Loh jadi thank you for coming. Kita kasih tepuk tangan dong buat Brooklyn. Jadi setiap hari menyenangkan dan vibe itu benar-benar dibawa dan terasa gitu ya, sampai ke hati penontonnya juga. Kalau Alia gimana? Tenang, yang ini inget kok. Oh yang ini kita. Ya, favorit aku itu masa-masa selama reading. Oh justru masih Jadi reading pas ya? reading karena kita bisa benar-benar bereksperimen gitu, dan untungnya tim dan coach-coach kita itu juga pada sangat terbuka pikirannya dan menerima masukan-masukan kita. Jadi kayak kalian kalau kita punya ide, kalau misalkan kalimat ini dibikin lebih sedih gimana, kita bisa eksperimen dulu, terus habis itu kita coba ulang-ulang sampai dapat. Nah pengalaman itu yang bikin aku merasa lebih memperkaya skill aku juga gitu. Aku itu merasa itu berharga banget, dan untungnya dipertemukan dengan orang-orang yang terbuka pikirannya. Nah dibanding pas lagi dubbingnya, kalau lagi ngerekam itu kan sendiri, jadi kan kayak harus fokus sendiri. Dan jadi makanya aku ngerasa lebih berkesan ketika reading karena rame-rame. Terus kadang kita kayak keserimpet dikit ya ketawa gitu kan gitu. Terus kita saling beli makanan, pesen makanan, sharing-sharing snack juga. Bukan gorengan dong tapi. Oh tentu, ada pisang madu juga ada. Jangan sedih, Bu Nani hadir juga. Tetap ya asupannya ya Bapak ya. Oke, jadi kebersamaannya itu juga yang jadi paling berkesan dalam proses pembuatan film Zana ini. Kita kasih tepuk tangan dong, karena pasti biasanya kalau ada proyek-proyek seperti ini menjadi keluarga yang baru lagi.